Bagi Bapak Ibu yang Muslim, barangkali nanti masih keburu sholat asar, insya Allah kita selesaikan nanti 1,5 jam, Bapak Ibu. Mudah-mudahan tepat waktu. Tadi saya mohon maaf, ada terkendala untuk yang kelas yang pertama di sinyal, kemudian beberapa Bapak Ibu juga ada yang agak terlambat masuk, kami memaklumi dengan berbagai macam hal. Tapi untuk yang kelas B ini kelihatannya sudah lengkap ya, sudah lengkap. Ya, Pak Edwin sudah ada. Pertama kelihatannya nih dia hadirnya disimpan di atas di chat. Pak Jahinoma, ya, Pak Jahinoma Gautam, ya, terima kasih. Bu Marlina Sari, dan hadir juga Pak Muhammad Fauzi, ya, Pak Nixon, kemudian Bu Nur, ya, Pak Zulhamdi, Bu Restina Situmorang, Bu Saurma Esther, maaf, kemudian Saurma Manurung, ya, dan Bu Suhaini MP, ya, udah datang, terima kasih, ada semua. Bapak Ibu sehat semuanya kan ya? Alhamdulillah. Aktivitas pagi. Lemes Pak. Lemes fisik tapi semangat masih kuat ya Pak Edwin. Mudah-mudahan Pak, semangat. Siap Pak. Ya, makasih. Memang ini jam-jam terakhir, tapi memang kita sepakati hari ini setiap pertemuan diusahakan sore hari karena tugas utama kita supaya tidak terganggu Bapak Ibu ya. Kemarin di waktu dengan Bapak Ibu instruktur itu banyak usulan di Kemendikbud, di grup kami, bahwa berharap tidak pagi hari ya, tapi mohon maaf Bapak instruktur dan Ibu instruktur juga punya jadwal sehari kadang sampai 4 kali sesi sehingga beliau ya terpaksa mungkin ada yang jadwal pagi. Tapi untuk saya sendiri berharap dengan Bapak Ibu bertemu insya Allah lewat jam 12. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan melakukan diskusi, mudah-mudahan nanti tidak terganggu lagi Jimit-nya, kemarin terganggu sampai tidak ada yang masuk. Tadi sudah di kelas A sudah cukup bagus, bisa keluar masuk di room breakout. Ya, kita terus perbaiki Bapak Ibu ya, berbagai macam hal dalam konteks continuous improvement katanya Bapak Ibu sampaikan. Baik, kita mulai saja, bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya ingin share screen dulu. Ya, sudah nampak di layar Bapak Ibu? Sudah Pak. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita akan mudah-mudahan dalam waktunya tepat waktu ada refleksi terbimbing, forum diskusi, akan berdiskusi tentang kerangka filosofis merdeka belajar. Gambarnya anak-anak begitu semangatnya, anak-anak semangat, apalagi kita insya Allah. Ya, sebelum kita mulai ada pertanyaan menarik. Ya, pertanyaan ini sederhana tapi mudah-mudahan filosofinya besar bagi kita semua. Karena kita bertemu Bapak Ibu menjadi CGP, sebentar lagi insya Allah semuanya jadi guru penggerak. Dan saya pun sama berusaha menjadi fasilitator, kemudian Bapak Ibu pendamping hadir juga demikian. Tapi apa sih harapan Bapak Ibu untuk pendidikan Indonesia ke depan? Dengan posisi kita masing-masing Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu cukup dengan 2 kata saja Bapak Ibu masuk ke menti.com. Silakan masuk ke menti.com. Kodenya 1585052. Ya. Mudah-mudahan sudah catat kodenya, sudah masuk ke menti.com. Ya, silakan Bapak Ibu ke browser Google Chrome atau ke Mozilla Fox, silakan. Kemudian Bapak Ibu masuk. Ada 10 apa ini Pak? 10 kolom.
Kodenya 15, 85. Satu aja yang di bawah, Pak, yang di atas. Oh, yang di atas ya, Pak ya. Ya, satu aja, Pak. 25, ada 25 ini, Pak. 25 kata atau 25 karakter ya? Dua kata saja. Dua kata saja, Bapak. Saya buka itunya sama Pak. Oh, katanya. Ya. Dua kata aja, Bu. Nggak nampak lagi di sini. Maaf Bapak, kodenya berapa Bapak? Maaf. Ya. Oh, kodenya belum ya, Pak? Kodenya belum ya, Pak? Maaf. Ya. 1585052, Pak. 1585 052. 15 Apa harapan Bapak Ibu untuk pendidikan masa depan? 052 Ya. 85052. Kelihatan Bapak Ibu? Terlihat di layar Bapak Ibu? 15 Ya, 1585052. Pak, Apa ya? Apa harapan pendidikan untuk bisa Ya, Bu. Bu. Speaker. Ini Pak, Mbak, mungkin pertanyaan juga sama kawan-kawan juga. Di sini kita buat kata, dia ada di kolom satu kata, yang kolom 2 baru satu kata lagi gitu, Pak. Boleh dua-duanya dalam satu kolom atau boleh satu kolom yang kedua boleh ini satu kata boleh. Yang penting dua kata, Pak. Oh, dua kata. Ya, dalam Oke. satu kolom dua kata silakan, atau dalam dua kolom katanya berbeda silakan. Oke, baik, Pak. Enggak, satu aja, Pak. Satu kolom aja. Boleh satu kolom dua kata, boleh dua kolom satu kata. Yang penting dua kata. Semua maju. Ya udahlah, maju aja lah, yang udah banyak maju tuh di tengah-tengah itu kan. Ya. Di layar saya, Bapak Ibu, hasil pekerjaan Bapak Ibu, silakan. Sudah mulai berubah, tapi kata maju tetap paling besar tulisannya. Udah dijawab Pak Koji? Udah Pak, minum aja Pak. Ya, silakan berubah kembali. Ada maju ya. Gimana namanya Pak Koji? Di apa ya Pak? Di apa Google Meet-nya? Bapak balik ke Google Meet. Hukum ini. Satu apa aja, satu kolom aja di sini. Satu baris. Boleh atau dua baris Bapak boleh, satu atas satu bawah. Ya, sudah semuanya Bapak Ibu ya. Aku buat keadilan sosial aja lah. Kalau masih belum silakan aja ditulis kembali. Ya, tercatat 16 Kan tujuan kejar jawaban dari Bapak Ibu. keadilan sosial. Ada yang menjawab dua kolom. Akan kedamaian. Ya. Karena sudah adil semua. Maju. Kalau lihat dari Yes, hasil maju. Mentimeter yang di layar Bapak dan Ibu nampak, apa harapan Bapak Ibu untuk pendidikan Indonesia ke depan? Tulisan paling besar adalah maju.
Tulisan besar ini menyatakan bahwa semakin tulisannya sama, kata sama yang diketik oleh Bapak Ibu ditulis dalam Mentimeter, di dalam menti.com memunculkan tulisan besar. Artinya kata maju ini berarti harapan dari beberapa orang yang banyak. Kemudian kedua, berkarakter. Indonesia berkarakter diharapkan. Juga bermutu, terbimbing, lebih maju, berkeadilan sosial, majunya juga maju bermartabat, kemudian lebih baik, cerdas adil, smart, unggul, inovatif, merdeka, ada juga konsep merdeka belajar, maju terus, semakin bagus, hebat, kuat, mulia, dan cerdas. Itu harapan Bapak dan Ibu. Harapannya semua baik, ya. Walaupun kata besarnya adalah maju dan berkarakter. Ya, baik. Terima kasih Bapak mendapat Bapak dan Ibu. Nah, diskusi pada siang menjelang sore ini, Bapak Ibu, kita bersama-sama di lab reaksi terbimbing ini, Bapak Ibu diharapkan dapat memaparkan pengetahuan dan pengalaman baru yang didapatkan setelah mempelajari mendalam pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, Bapak Ibu diharapkan dapat mendeskripsikan potensi Bapak Ibu dalam menerapkan pengetahuan dan pengalaman baru dan apa yang perlu diubah di dalam diri Bapak dan Ibu. Selain mendeskripsikan potensi Bapak Ibu dan apa sih yang harus diubah oleh Bapak dan Ibu. Dan ketiga, Bapak Ibu juga diharapkan dapat merencanakan perubahan konkret yang akan dilakukan setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Itu yang hari ini kita akan diskusikan Bapak Ibu. Kemudian aktivitas ini selain telah barusan pembukaan, Bapak Ibu akan juga bercerita tentang pengetahuan dan pengalaman baru Bapak Ibu setelah mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Kemudian Bapak Ibu juga akan berusaha membuat rencana perubahan dan rencana pengembangan ke depan. Nah, baik, kesepakatan bersamanya seperti pertemuan kemarin, menonaktifkan audio apabila tidak sedang berbicara, username menggunakan nama asli dan instansi asal, walaupun instansi tidak muncul sejak kemarin, tidak apa-apa, yang penting namanya dulu, mudah-mudahan bisa di-rename oleh Bapak dan Ibu. Kemudian menghargai sesama Bapak dan Ibu, dan kami ya, insya Allah kita saling menghargai. Satu berbicara, semua mendengarkan. Dari kemarin kita sudah rapi sekali dan memang itu sudah berjalan. Bapak Ibu juga diharapkan berpartisipasi aktif, Bapak Ibu ya. Fokus pada sisi belajar, tidak keluar masuk room ya. Izin meninggalkan room jika diperlukan, tapi harus tetap menyalakan perangkat Bapak Ibu ya, perangkat tetap nyala. Tidak berutamakan Bapak Ibu ya. Ya baik, kita akan mengingat kembali Bapak Ibu sudah mempelajari sejak mulai di Lokakarya dan sampai kemarin Bapak Ibu di ruang kolaborasi. Tolong oleh Bapak Ibu siap tuliskan poin-poin penting dari materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Poin-poin penting dari materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Silakan Bapak Ibu masuk ke ini alamat yang sudah saya sampaikan linknya ke Padlet. Bapak Ibu silakan tulis. Saya akan kirimkan juga ini linknya pada Bapak Ibu ya. Ke chat walaupun tadi sudah saya kirimkan juga. Saya kirimkan kembali. Ya, silakan masuk ke link. Ini linknya sudah saya kirim Bapak Ibu. Linknya sudah dicatat ya Bapak Ibu.
Itu klik di sudut kanan bawah. Ada bacaan tulis. Kanan bawah. Ya. Silakan Bapak Ibu tuliskan poin-poin penting dari materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Inilah yang Maaf Bapak, maaf Ya. linknya belum terlihat Bapak, linknya maaf. Oh, belum terlihat. Belum terlihat. Oh, PowerPoint-nya Bapak? Belum ada, Oh, PowerPoint belum terlihat. belum ada terlihat. Nah, sudah saya setting, mohon maaf pada. Saya stop dulu share screen, saya ulang kembali. Ya, PowerPoint saya terlihat Bapak Ibu? Ya, Belum Bapak ada Bapak, maaf saya belum ada Bapak. Oh, yang lain terlihat tidak Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, apa share screen saya sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ada PowerPoint-nya terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Ya, terima kasih. Mungkin ada gangguan nih, Bapak. Kalau semua tidak terlihat, mungkin dari sini ya sharingnya yang tidak lain. Ya, silakan Bapak Ibu masuk ke link yang sudah diberikan untuk header tulisan poin-poin penting dari materi yang sudah dipelajari sebelumnya kemarin. Ya, Pak Edwin sudah menulis. Bu Suhaini, kemudian Bu Queen. Inisial Bapak Ibu jangan lupa Bapak Ibu, inisial nama Bapak Ibu ditulis di tulisan pendapat Bapak dan Ibu. kita kirim aja Pak ya. Langsung atau langsung gimana? Kita kirimnya. Gimana ini Pak kirimnya? Ya udah muncul dia kan? Gak usah dimul apa? Hah? Pak Boji udah banyak kali Pak Boji. Iya. Pak, tiga Itu aja. kan pembaruan, Hah? pembaruan. Dasar-dasar pendidikan, konsep menambah pada anak sama guru juga. Iya. Setiap kirim baru dikirim langsung Pak apa? Atau sekali kirim? Ya.
Pak Edwin sudah, kemudian Bu Suhaini sudah, ya, Pak Nixon, kemudian Pak Muhammad Fauzi juga, Bu Kuin dan Ibu Restina. Ya. Udah Pak, udah diunggah itu Pak. Klik aja di luar, nanti dia tutup sendiri. Pak Koji udah klik keluar ya? Ya, sambil ditulis Bapak Ibu jangan lupa inisial nama Bapak Ibu. Baru klik keluar aja Pak ya? Iya. Tulis poin-poin penting dari materi yang sudah dipelajari sebelumnya oleh Bapak Ibu. Penuntun ya? Mau belajar ya? Iya. Itu konsep dasarnya itu. Ya, Pak Edwin. Udah masuk situ. Yang poin pentingnya kan konsep-konsep dasarnya itu tahu kan. Isinya yaitu menuntun ya kan. Oke, klik keluar aja ya? Baru verifikasi. Klik aja Pak di luar. Ya, masih beberapa menit kita tunggu sampai tulisan Bapak Ibu selesai. Bisa Pak. Klik. Ibu Klik aja Suhaini, Pak tulisannya itu. Bapak arahkan ke Ibu punya Restina. Bapak, lalu ada tanda pulpen di atasnya. Pak Bu Saurna. Bapak buat bacaan nama Bapak di atas nggak? Yang mana? Apa? Yang pertama. Uji. Klik aja Pak Edit. Atas, jangan diklik, arahkan ke Hamdi. Pak Nixon tulisannya Pak di ada Pak Nixon ya. Terima kasih. Pak Jahinoma yang mana ya Pak? Mau ditulis Pak? Oh iya Pak Jahinoma sudah. kan baru tahu dia kan. Ibu Marlina Sari. Bu Marlina mohon di inisialnya Pak ditulis Bu. Ya, baik. Saya minta, minta volunteer, Bapak Ibu silakan yang berkenan untuk membacakan pendapat Bapak Ibu tentang poin-poin penting dari materi yang sudah dipelajari. Silakan. Oke Pak, baik Pak. Boleh. Silakan, Pak. Silakan Pak, silakan. Baik, saya mulain dari saya sendiri. Yang pertama Edwin. Konsep dasar, poin pentingnya adalah konsep dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, karakter budaya positif, kerangka pembelajaran sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan profil pelajar Pancasila. Sedangkan menurut poin penting yang saya dapat adalah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun anak, konsep-konsep KHD, membimbing dan guru sebagai pamong, dan konsep menghamba pada anak. Menurut Pak Jahinoma Gultom, yaitu yang pertama, konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara di mana pendidikan tidak dapat mengubah si anak dari kodrat alami yang ada pada dirinya. Yang kedua, pendidikan berpusat pada anak. Tiga, guru bukan hanya mengajar tetapi mendidik dan berperan sebagai penuntun. Empat, guru menghamba kepada anak. Ibu Suhaini, poin-poin penting yang saya dapat adalah konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berbanding lurus dengan kebudayaan dan peradaban bangsa. Dua, perubahan itu kekal dan kebudayaan itu dinamis. Tiga prinsip perubahan dari KHD yaitu kontinuitas, konvergen, dan konsentris. 4. Kesempurnaan budi pekerti membawa anak pada kebijaksanaan.
Refleksi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan menuntun pamong belajar dari Pak Nixon Tambubolon. Bu Restina, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, 1. Pendidikan itu memerdekakan, 2. Mendidik anak harus sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya, 3. Perubahan yang dilakukan memperkuat kemanusiaan, 4. Siswa memiliki kodratnya sendiri, 5. Peran guru sebagai pamong, 6. Pembelajaran berfokus pada murid, dan 7. Profil pelajar Pancasila. Poin-poin penting dari materi sebelumnya yaitu Bapak Muhammad Fauzi. 1. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang bertujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. 2. Budi pekerti. 3. Konsep menghamba pada anak. Lalu menurut siapa ini? Ibu Saurma Esther Manurung. 1. Pendidikan sebagai penuntun. 2. Anak-anak merdeka belajar sesuai dengan keunikan dan kodratnya masing-masing. 3. Peran guru sebagai Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ibu Nur Queen. 1. Kerangka pembelajaran KHD, hal-hal yang atau pemikiran positif dari KHD, budi pekerti, belajar mengenai kepemimpinan dari semboyan yang dituturkan Bapak KHD, dan terakhir filosofi KHD. Bapak Julhamdi, yang pertama budi pekerti, 2. Pembelajaran sesuai KHD, 3. Eksplorasi diri, 4. Memanfaatkan kolaborasi, 5. Melakukan aksi nyata. Itu saja Pak. Ya, Kira-kira. terima kasih. Kita tidak akan bahas dulu apa yang sudah diperoleh Bapak Ibu, poin-poin penting sejak pelajari kemarin sebelumnya ya, sejak mulai Bapak Ibu Lokakarya sampai hari kemarin tanggal 21 Oktober 2020. Kita akan pelajari lebih dalam Bapak Ibu dengan terima kasih atas semua pendapat dari 10 orang semua pendapatnya, dan hari ini juga hadir semuanya, alhamdulillah. Terima kasih. Bu Marina nggak masuk. Nggak dibaca. Sakit dudukannya. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu. Jawaban peserta tadi sudah saya catat di pertama, tidak sampaikan. 15 menit ke depan Bapak Ibu kita akan bercerita tentang pengetahuan dan pengalaman baru yang diperoleh oleh Bapak dan Ibu selama Bapak Ibu memperoleh informasi, berdiskusi, kemudian menggali sendiri informasi tadi tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian Bapak Ibu mudah-mudahan walau kondisi sedang study from home atau work from home, Bapak Ibu juga mungkin sudah melaksanakan, mengaplikasikan. Ya, kita akan melakukan refleksi pengetahuan pengalaman baru ya Bapak Ibu. Apa pengetahuan pengalaman baru yang Bapak Ibu dapat setelah mempelajari secara mendalam pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ya, nah, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu tulis di link ya, pengetahuan pengalaman baru Bapak Ibu setelah mempelajari secara mendalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, pengetahuan dan pengalaman baru. Silakan Bapak Ibu masuk ke link yang sudah saya tulis di layar. Bapak Ibu masuk, kemudian beri komentar kembali. Di GPP baru itu. Saya akan tulis kembali di kolom chat ini. Di poin nomor 7, Pak. Ya, di halaman kosong halaman 7. 7, Pak ya. Oke. Ya, halaman 7 silakan. Tidak saya ganti linknya karena supaya datanya tidak terpisah. Boleh lihat pertanyaannya lagi, Pak? Oh, kembali, ya, maaf. Apa, Pak? Tanda panah ke kanan. Ya, pengetahuan dan pengalaman baru yang Bapak Ibu peroleh setelah mempelajari secara mendalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi pengetahuan dan pengalaman baru.
Ya. Silakan Bapak Ibu di halaman 7 digeser saja jamboardnya di tanda panah di atas. Jangan lupa memberi inisial nama Bapak dan Ibu, identitas Bapak Ibu. Halo, Assalamualaikum. Arif, salam. Oh, ngeri lah. Ini sebelah bapak ini guru penggerak siapa ini? Hoji. Alah, nanti salah pencet. Nomor bapak dihapus. Pencet nomor bapak dibilangnya nomornya itu tidak dapat dihubungi sedang Selingkuh. pembelajaran. Sedang selingkuh. Sedang pembelajaran. Oh, itu tadi ya? Oh, itu tadi. Itu nomor lain itu diblokir itu. Diblokir. Kenapa? Nomor baru itu. Maksudnya? Oh, Arif pakai nomor baru kan? Iya. Nah, kayaknya diblokir. Karena kemarin tuh ada Nggak tersimpan nggak bisa. Iya, nggak bisa. Kemarin ada masalah. Masa tukang kredit nanya bapak. Oh gitu. Jadi berkali-kali. Jadi bapak blokirin semua. Mampus ke situ. Oh gitu ya. Oh. Ya, aku mau nanya nih. Itu yang speaker kemarin kemana? Udah ada ini? Udah. Tadi ada udah tanya. Udah masuk. Hah? Udah masuk. Udah masuk? Ah. Oh, udah dibuat. Iya, udah belum. Belum ya? Iya, kemarin belum jumpa orangnya. Tadi baru jumpa kan. Iya. Kalau emang belum ada biar ada revisi. Ah, udah nanti kalau apa nanti bapak hubungi lagi ya. Nah, bapak tanya dulu sama sarplasnya ya. Oke. Ya, itu ya. Ah. Gimana lancar? Lancar nih. Bapak lagi ngerjain soal. Hah? Nanti kita ngomong lagi ya. Bapak lagi ada soal tuh, serius lagi tuh Koji juga Gak usah, serius. gak usah ini, gak usah serius-serius sekali. Nanti di ujian akhirnya aja. Disampaikan pesan Arif sama Pak Haji, belum Pak? Hah? Disampaikan pesan Arif sama Pak Haji, belum? Udah. Gak usah serius sekali, cetek tuh. Oh, denger Ji. Ya, Cek Pak Muhammad Pak Haji, terima kasih Nanti aja di ujian akhir. sudah menyampaikan pendapatnya. Oke, kita lanjut Pak ya. Oke. Ya, Assalamualaikum. Belum ku edit. Enggak ku buat namaku. Udah aku kirim tadi Pak Bos. Ini tuh. Ada pengkirim itu Pak. Ada Timpa tadi. timpa. Kok pindahan ke bawah Pak? Udah mulai lagi dia. Dia memindahkan Pak. Simpan aja dia kan. Iya kalau udah merah ke bawah nggak nampak lagi. Aku tadi taruh tuh nggak nampak. Iya. Cuma satu yang gitu. Ibu Marlina, Suhaini, Ibu Restina. Ada beberapa yang tidak pakai inisial. Terima kasih Pak Jahino Magotom. Udah merah dia tidak terekam lagi tuh pengalaman lihat. Tadi jawaban singkat Pak Bos ya. Iya. Nanti ada sempat merah dia tuh aku tengok. Ya, Ibu Suhaini. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Ya, itu kan Pak, saya dari Restina Situmorang. Jawaban saya itu sepertinya hilang sebagian ya, Pak. Kenapa itu, Pak ya? Oh, hilang sebagian. Yang mana Bu? Ini Pak, yang itu kan masih sampai kodratnya masih agak panjang ke bawah. Jawaban saya itu Pak, ini yang Restina Situmorang Pak. Ibu bisa 2 kali menulis. Karena ini ada keterbatasan di tulisan jumlahnya. Oh, berarti harus saya singkat lagi ya Pak ya? Tidak seperti Padlet ya, tidak seperti Oh, Padlet. berarti harus disingkat lagi Pak. Oke Pak, terima kasih ya Pak.
Ditulis ulang tidak apa-apa, tambah lagi 2 tulisan tidak masalah. Oh, iya Pak, iya Pak. Loh, di mana dia tadi lagi? Oh, harus masuk lagi kita ke apa ya? Iya, iya. Ya. Masih 3 orang lagi nih yang belum. Silakan Bapak Ibu. Masih menulis di sticky note ya. Nah, ini tulisan siapa nih? Oh, sambungan dari Pak Edwin ya. Pak, izin dari Suhaini apa masih ada di situ, Pak? Stick note saya. Masih, Bu Suhaini ada yang warna biru, Bu. Iya, ketika saya kembali ke link itu kok kosong ya. Di-reload lagi, Bu. Mana Reload. larinya? Bu Suhaini di-reload lagi. Refresh. Iya, refresh. Reload. Oh ya, oke. Oh, reload ya, betul-betul. Iya, Bu. Ya, 3 orang lagi. Pengalaman lagi saya. Itu boleh udah merah itu lagi. Dia ada di sini berapa baris deh. Soalnya 4 baris ini ya. Emang kalau diikuti pemikiran KHD ini semua bertentangan ya kan? Dan konsep mengajar kita ya? Hah? Iya, sebagian kita ada yang salah kan gitu kan? Tapi permasalahannya Ya, kalau tadinya kita tidak karena waktu menggunakan- ya kan? bertambah Bapak Ibu, saya kira belum ada yang masuk kembali nih. Mohon disampaikan nanti kesulitannya apa, tidak masuk ke Jamboard ini. Linknya pada sudah sampaikan. Memulainya. Atau mungkin salah link ya, padahal di chat sudah saya kirimkan juga. Artinya Baik, gini, saya minta ada 1 orang volunteer untuk membacakan Bapak Ibu. baru aja. Kalau media Tadi utama Pak Edin sudah, Zoom. silakan. Tapi ketika ada link baru, Bapak klik aja tab. Ya, Pak Jahino Manggultom ini menambah kembali dapatnya. Silakan Bapak Ibu, berkenan untuk membacakan pendapat cerita dari Bapak Ibu yang setelah memperoleh Gantian. pengetahuan dan pengalaman baru. Ayo di kelas kita, ayo. Telah mempelajari filosofi pendidikan. Iya. Mau Bu. Silakan. Baik Pak, saya akan membacakan ya Pak ya. Ya, silakan. Saya dari Restinus Temorang. Yang pertama Ya. dari Bu Marlina Sari, Ya, bahwa pengalaman baru yang saya dapat setelah mempelajari pemikiran KHD, saya jadi lebih tahu bagaimana seharusnya guru sebagai pamong kepada peserta didik. Masih terputus Pak untuk memberi. ya, Dari Bapak Pauji, memahami lebih dekat akan pemikiran dari Bapak KHD, bahwasanya kita sebagai pamong harus menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Ini tidak ada inisialnya. ya. Dari Pak Elin, Yang tadi tidak ada inisial bertanggung jawab siapa namanya? yang dari Pak Elin adalah, menurut saya pengetahuan tentang konsep Ki-Hajar Dewantara memang sudah diterapkan pada proses mengajar. Tetapi dengan adanya PGP, saya lebih mendalami bagaimana konsep mengajar. Ini masih terpenggal sepertinya juga Pak. Oh, sambungannya, oh ya sampingnya. Bagaimana pemikiran sebenarnya, dan ternyata beberapa terkadang cara saya masih bertentangan dengan pemikiran KHD. Dari Bapak Nixon Tampu Bolon,
Pengalaman baru setelah mendalami pemikiran KHD yaitu mendapatkan contoh-contoh menjadi seorang pendidik yang seutuhnya sesuai dengan harapan KHD. Masih terpenggal juga Pak, satu lagi Pak ya. Kemudian dari Ibu Suhaini, pengetahuan dan pengalaman baru saya dapat setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara adalah dalam pengajaran beliau memberi kebebasan peserta didik untuk tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Sambungannya ini, kita sebagai pengajar menuntun agar peserta didik menjadi lebih baik dan bahagia di masa depan. Kemudian dari saya, pengetahuan baru yang didapat setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara adalah bahwa pendidikan itu harus memerdekakan karena murid memiliki kodratnya atau keunikannya masing-masing. Dan filosofi perubahan itu harus sesuai dengan kodrat dan keadaan zamannya dan tetap memegang akar budayanya. Kemudian tinggal ini Pak tadi ya, satu lagi. Oh Pak Jahino Magutom sudah tadi ya? Oh dari Pak Jahino Magutom, pengetahuan dan pengalaman baru selama ini saya tahu bahwa pendidikan itu dapat menjadikan si murid menjadi siapa saja. Sekarang saya tahu bahwa pendidikan tidak akan menjadikan murid menjadi orang lain. Nah, sehingga tugas saya sebagai seorang guru adalah menciptakan ruang dan keadaan yang dapat memicu pertumbuhan segala potensi murid. Oke Pak, itu saja sudah saya baca sepertinya semua Pak ya. Terima kasih Bu Restina. Sama-sama Pak. Ada penegasan, saya minta coba ada penegasan satu orang dari semua yang sudah dibacakan oleh Ibu Restina Situmorang tentang pengetahuan dan pengalaman baru Bapak Ibu. Ada penegasan. Bukan sintesis ya. Ini resume barangkali saya sebutkan. Saya coba. Ada besar Bapak Ibu yang bisa disebutkan? Saya coba Pak. Silakan Pak Nixon. Iya. Dari yang dibacakan oleh Bu Restina semuanya, di sana digambarkan bagaimana perubahan pola pikir setelah memahami konsep-konsep Ki Hajar Dewantara dan membuat rencana ke depan untuk merubah pendidikan. Itu Pak. Ya. Berencana ke depan merubah ya Bapak ya. Berubah. Berdasarkan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Iya Pak. Ya. Baik, ada pendapat tambahan lagi, menambahkan Pak Nixon barangkali satu orang, silakan. Saya Pak dari Suhaini Pak. Ibu Suhaini silakan Bu. Dari resume dari tulisan teman-teman kelihatannya ini merdeka belajar. Resumenya Merdeka Belajar. Dan menuntun. Merdeka Belajar dan menuntun. Baik, terima kasih Pak Nixon dan Bu Suhaini. Pendapat tadi sebetulnya lengkap sekali, tapi core-nya tadi sudah disebutkan oleh Pak Nixon dan dan Ibu Suhaini. Baik, kita lihat kembali Bapak Ibu. Ya, terlihat kembali tayangan Bapak Ibu PowerPoint-nya. Bisa dilihat. Terlihat ya? Ya, saya perlu tanya karena link di sini agak lambat maksudnya. Ya, Bapak Ibu tadi sudah berbagi cerita. Ya, tolong sekarang Bapak Ibu tulis ya dalam kertas lembar. Kemudian nanti setelah selesai Bapak Ibu nanti tolong foto di handphone. Nanti diminta terakhir setelah selesai refleksi terbimbing ini dikirim melalui para pendamping Bapak Ibu ya. Apa peran konkret yang Bapak Ibu tulis nanti, apa peran konkret yang akan Bapak wujudkan dan Ibu wujudkan dalam waktu dekat di sekolah atau kelas Bapak Ibu setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, peran konkret yang akan diwujudkan dalam waktu dekat Bapak Ibu ke depan setelah Bapak Ibu mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, apa yang perlu Bapak Ibu lakukan untuk mewujudkan perubahan konkret tersebut? Ya, silakan tulis dalam kertas lembar.
Pak, bertanya Pak. Silakan. Apakah boleh dalam bentuk ketikan lalu difoto atau harus tulis tangan Pak? Oh, silakan, apa boleh Pak, apa saja silakan. Mau ditulis atau diketik boleh. Oke Pak, baik. Silakan. Assalamualaikum Bu. Nama ibu, folder ibu. Namanya Fauziah gitu. Foldernya. Folder ya Bu. Iya Bu. Iya Bu. Guru itu apa? Teman sejawat ya? Ini di kelas saya di sekolah maksudnya ya? Iya, bukan kelas atau PTN kan? Di sekolah atau kelas saya? Di sekolah atau kelas saya? Di sekolah kita ini maksudnya? Iya, di sekolah atau kelas saya.
izin bertanya Pak. Silakan Pak. Pak Puji. Setelah selesai, tahapnya selanjutnya kemana Pak? Di foto saja dulu. Ya, karena ini jadi bahan diskusi kita setelah ini. Ditunggu saja Pak. Oh, Foto saja di handphone. iya, terima kasih Pak. Kembali, makasih Pak Uji. Ya. Jangan lupa Bapak Ibu nanti mengisi absen ya, kehadiran. Linknya ada di chat pada Google Meet dan juga saya kirim juga melalui WA. Baik, 1 menit tersisa Bapak Ibu. Setelah itu kita selesai. Waktunya sudah habis Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu tadi membuat tulisan tentang peran konkret yang akan dilakukan Bapak Ibu, diwujudkan dalam waktu dekat ya di sekolah kelas Bapak Ibu tempat bertugas. Ya. Setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantoro, kemudian Bapak Ibu juga apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan perubahan konkret tersebut. Bapak Ibu silakan sekarang menuju ke ruangan masing-masing yang telah disiapkan, ke kelas Bapak Ibu yang telah disiapkan di link ya di LMS selama kurang lebih 10 menit, lebih cepat lebih baik Bapak Ibu. Lebih cepat lebih baik, kami tunggu dan karena kita akan berdiskusi. Kalau bagi yang sudah selesai langsung pindah ke room utama. Silakan Bapak Ibu. Ini harus sleep dulu, Pak. Ya, leave dulu betul. Lab dulu, lab langsung keluar ya. Left. Leave. Hah? Ya memang di left kan? Iya, Pak. Iya. Buka lagi, Pak. Tab baru. Buka aja tab baru. Baru ambil lagi meet-nya, masukkan punya Bapak. Klik atau klik aja, Pak, di WA itu. WA mana nih? Di WA Bapak di CGPB. Siapa? Yang mana itu? Udah masuk, Bu? Enggak. Yang 2 orang, iya. Iya, tapi kan nggak bisa masuk. Klik aja. Udah masuk saya. Oke, udah masuk ya, Bu ya.
Enggak. Link yang di bawahnya, Pak. Dapatnya, Pak? Berarti mau di linknya. Terus apa yang mau kita lakukan? Izin Pak Rumana, apa yang kami lakukan di sini? Mendiskusikan yang itu tadi, peran serta apa? Perannya ya? Iya. Oke. Susah kita bergabung ini kan. Soalnya tapi harus gabung karena Bapak pasti itu bercakap-cakap. Iya, keluar dulu dari link utama, baru masuk lagi dia. Pasti bercakap-cakap kita ini kan di sini. Jadi kita diskusikan lah ya kan Pak. Kalau punya Pak Ewin, bagaimana Bapak bikin Pak? Kalau punya aku kan, sesuaikan dengan PJJ sekarang, karena dia kan secara konkret ya Pak. Sekarang kan, apa peran konkret yang akan dalam waktu dekat di sekolah tempat saya? Kalau saya sih, langkah pertama adalah mensosialisasikan konsep dasar atau pengetahuan yang sudah saya peroleh dari daring ini, dari PGP ini kepada teman sejawat, sehingga konsepnya tuh memulai dari guru-guru dan setelah itu bisa juga melalui media sosial maupun komunikasi lisan ya, caranya saya, sehingga mewujudkan konsep merdeka belajar. Karena memang kelemahan kita adalah ketika satu orang memperoleh pengetahuan, maka kalau tidak di-share pengetahuan kita ini ya kan dengan komunikasi yang baik dengan guru-guru yang lain, maka akan menimbulkan sesuatu ketimpangan atau kurang sepaham ya. Artinya kita sepaham dulu dengan mereka sehingga konsep belajar ini diterapkan seluruhnya. Kalau kita aja sendiri yang menerapkan ini, maka siswa juga akan bingung dan pasti membeda-bedakan antara satu guru dengan guru yang lain. Makanya dimulai dari guru itu sendiri, guru rekan sejawat. Berarti Bapak tadi dari secara umum Pak sekolah ya kan Pak? Iya, saya sekolah. Iya. Yang saya buat ini memang masih dari kelas saya, dari diri sendiri masih kan Pak kan? Jadi kalau yang saya buat ini kan selama pembelajaran PJJ ini, saya kebetulan tadi baru meminta data apa kendala yang dihadapi. Agak terputus-putus. Apa yang dihadapi selama melakukan PJJ. Jadi tadi saya temukan jawaban dari mereka itu, yang pertama masalah jaringan, yang kedua mereka tidak memahami materi pelajaran yang diberikan, dan yang ketiga itu banyak juga siswa yang menyatakan mereka bosan dengan PJJ. Iya. Maka peran saya di sini sebagai yang sudah memulailah katakan dengan filosofi pemikiran Kejar Dewantara, berperan sebagai pamong atau pendamping. Maka yang saya lakukan pertama adalah mengusulkan kembali nomor-nomor siswa yang belum mendapat bantuan dari Kemendikbud itu tadi kan, supaya mereka kalau yang dari Telkomsel kan jaringannya lebih lancar seperti itu, jadi tidak ada kendala jaringan. Karena kalau dari tempat tinggal mereka ini tidak jauh-jauh, karena kita juga semalam kan sudah zonasi penerimaannya ya. Jadi kemudian supaya mereka tidak bosan dan juga dia memahami materi pembelajaran, maka saya rubahlah juga aplikasi pembelajaran. Saya gunakan 30 menit Zoom, saya bimbing di sana dalam pembelajarannya, saya amatilah apakah mereka memahami atau tidak. Dan supaya mereka nggak bosan ini,
Ya memang kondisi sekarang yang sudah hampir dengan 7 bulan ini pasti bosan lah. Jadi saya tetap memotivasi mereka itu agar tetap bersabar dengan kondisi sekarang dan memberi variasi tugas. Itu saja kalau yang dari saya Pak. Jadi udah cocok ini kayaknya yang dari Pak Ewin tadi skala sekolah ya kan. Kalau saya ini masih skala kelas, masih untuk diri sendiri Pak Ewin. Iya, karena Ya kan? Oke. karena gini, Iya. caranya memang diterapkan juga di kelas. Kan saya ada dua nih Bu. Saya di kelas juga seperti itu, apa yang sama yang Ibu lakukan karena kita juga sudah diklat di guru belajar. Jadi konsep-konsep di guru belajar juga ada hubungannya dengan penerapan di Merdeka Belajar ya. Bagaimana kita mengelompokkan siswa sesuai dengan kebutuhannya, yang dengan cara kita bertanya atau memberikan kuesioner kepada siswa sehingga mereka juga bisa memilih cara belajar mereka. Dan itu juga sesuai dengan konsep Merdeka Belajar. Nah, salah satunya adalah menciptakan budi pekerti itu di situ ya konsepnya dan menuju profil Pancasila, profil pelajar Pancasila. Nah, usaha saya Bu, yang pertama saya akan melakukan pendekatan kepada Bapak Kepala Sekolah, memberitahukan apa-apa saja yang sementara ini saya dapat di PGP ini, yaitu mengenai konsep Ki Hajar Dewantara, sehingga beliau juga memahami dan bisa membuat sebuah kebijakan melalui wakil kepala sekolah bidang kurikulum, sehingga apa yang diterapkan kepada siswa itu tidak melulu kepada penugasan dan kepada tekanan untuk mewajibkan mereka untuk mengerjakan tugas, walaupun tugas itu dirasa pada saat normal itu sangat-sangat penting, tapi lebih kepada mendapat ilmu yang bermakna. Itu tujuan daripada pembelajaran itu Bu, cara saya. Oke, udah itu aja Bu ya, saya rasa ya. Iya, nggak ada petunjuk nih Bu, jadi saya pun bingung. Bagaimana Pak? Apa kami sudah bisa kembali ke room utama Pak? Iya di WA. Iya. Bukan di apa di LMS nggak ada saya rasa. Dari sini aku dari tadi masuk. Jangan Pak, di LMS saya rasa nggak ada. Iya kan nggak ada kan? Dari WA Pak. Dari WA Pak, dari WA. Belum Bu. Ya. Ya, Ibu Nurwin ditunggu Bu Marlina mau masuk ke ruangan. Ya, silakan berdua silakan. Hanya ada 1 menit ini. Bagaimana Pak? Kami sudah bisa join di room utama Pak? Masuk ke room utama Pak.
Udah Pak Gultom. Ya udah. Loh, belum ada masuk. Siap. Dia pun kebingungan juga kali. Bukuin. Telepon aja, bukuin udah masuk loh. Ya, satu Pak ya. Ya, oke Pak. Nomor 2. Ya, oke Pak. Nah, Jadi nanti kan Pak Ewin ini kan digabungkan lah, ya kan Pak Ewin kan, yang tadi itu ya. Menemukan konsep. Jadi saya lihat di sini. Nah, sebenarnya Pak ada mirip itu Pak. Karena saya kan sebagai agen perubahan. Jadi LMS Bapak di sana melakukan kolaborasi. Kalau agen perubahan itu kan harus melakukan kolaborasi dan elaborasi Pak. Itu dia Pak. Di sekolah dan di kelas kan begitu Pak. Berarti kan kalau di sekolah dia berarti cenderung dia kepada umum, sementara di kelas cenderung ke siswa. Jadi sebagai agen perubahan berarti kita bisa dua-dua dibuka. dengan melakukan Bisa dua-dua ini dibuka. ya. Bisa dua-dua dibuka. Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Kita buka Pak ya. Silakan kembali ke ruangan utama. Pak, terima kasih Pak. Berarti kita keluar ya. Ya Pak, boleh kami kembali ke room Pak? Pak, mana? Udah mulai masuk. Kali belum. Silakan kembali ke ruang utama Bapak Ibu. Nggak ada dia ibu itu. Silakan tinggalkan ruangan berikutnya, ruang kelasnya. Yang mana lagi tadi nih? Masuk kembali ke ruangan utama Bapak Ibu ya, ke main room. Dialihkan ke saya. Kamu kali kan? Queen. Karena lama Bapak tadi. Lama tadi nunggunya jadi dialihkan Bapak. Lagi Roma dengan bukti. Mute. Bu Res, udah ibu mute. Oh belum. Kami pakai ini Pak baru bisa baik ini. Dia pasang link sama dia. Kayak ini. Dia pakai ini baru bisa. Aku dari dalam itu aku masuk dari tadi Bu. Apa LMS itu? Asik tuh. Klik terus. Kalau dari saya untuk mewujudkan harapan dari perubahan politik tersebut adalah pertama dari diri saya sendiri ya. Saya harus bisa mengubah pola pikir saya sendiri, mindset saya sendiri seperti itu. Pertama berawal dari diri saya sendiri dulu. Kemudian saya akan menjelaskannya apa yang telah saya dapatkan kepada rekan sejawat di sekolah. Kemudian menerapkannya. Dan ini terwujudnya apa yang tadi yang dinamakan merdeka belajar yang nyata begitu. Tentu saja itu dari perubahan kecil, namun sangat berpengaruh untuk ke depannya. Itu menurut saya. Mungkin apa ini? Pak Lukas, Daniel, siapa Pak? Pak, setelah keluar terus balik Masuk ke ruangan utama. masuk ke ruang utama. Sepertinya kita balik ke ruangan utama, Pak. Iya, dan ini udah diskusinya tadi. Pak Hitam bisa balik, Pak. Ke ruang utama, balik Bapak ke ruang utama. Mana yang dewa ini yang benar? Iya Pak. Saya dialihkan Bapak itu ke apa Pak? Bukan saya, ibu itu dialihkan ke saya. Saya nunggu di ruangan saya gitu Pak. Jadi Bapak itu ibu itu meninggalkan kelompok 4, dia masuk ke kelompok 3. Ibu yang datang ke apa saya Pak tuh. Ibu itu sendiri yang datang, nggak ada orang dari tadi di sini, tidak laku. Sama Pak Romana. Jadi tunggu saja sini Bu, Bu itu
Ya, ruang utama yang dia. Itu Bu, ku kirim pendapatku Bu sama Ibu. Udah, ku kirim pendapatku sama Ibu tuh. Apa? Iya. Apa tuh? Baru makna kok ada dua. Taruh mana ada dua itu kan? Taruh mana ada dua Pak ya? Ya, saya mohon maaf. Jadi berdengung dia Pak. Saya terpental. Halo? Jadi storing Bapak Ibu Pak. bisa dengar suara saya? Storing dia Pak, karena dua room Bapak Ada jadi dua, storing. saya Storing dia Pak, storing. Ya. Dua perangkat ya, handphone sama apa mungkin ya, laptop ya. Tapi kok sama posisinya ya? Halo Bapak Ibu, suara saya cukup jelas? Oke Pak, baru jelas Pak. Ya, barusan saya masuk di dua karena terpental. Maaf Pak, tadi nggak bisa masuk Pak. Tidak apa-apa, ada beberapa yang memang tidak masuk ke Iya, ruangan. saya Baik. masuk dari LMS tadi, saya klik-klik terus sampai 5 kali. Ya, LMS tidak apa-apa, Pak Jainoma, sinyal saya sendiri terpental barusan, untung bisa masuk kembali. Mohon maaf ya Pak ya. Perjuangan sinyal, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi saya lihat seru sekali di diskusi Bapak dan Ibu, luar biasa. Ya. Nah, Baik. Udah masuk konsep dua-dua di situ sama punya aku kan? Belum? Coba, hah? Udah sama kayaknya. Sama punya Ibu. Bapak Ibu. Apa Baik, karena waktu Bapak Ibu, saya mohon maaf kalau agak sedikit menambah waktu beberapa menit. Nomor 2, Bu. Silakan masing-masing 3 menit Bapak Ibu ya untuk menyampaikan tiap pasangan diwakili oleh 1 orang saja, disepakati oleh Bapak dan Ibu untuk menyampaikan apa yang telah Bapak Ibu diskusikan barusan. Ya, baik Pak, saya boleh Pak. ya silakan dengar dari Pak Edwin dan Bu Restina Pak. Oh, Pak Edwin ya, silakan Pak Edwin. Baik, dari pertanyaan pertama, apa peran konkret yang akan kami wujudkan atau saya wujudkan dalam waktu dekat di sekolah atau kelas saya setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara? Peran konkret yang diwujudkan adalah 1. Mensosialisasikan konsep dasar dan pemikiran Ki Hajar Dewantara kepada teman sejawat melalui media sosial maupun komunikasi secara lisan, sehingga mewujudkan konsep merdeka belajar. Yang kedua, mulai menerapkan step by step konsep dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara di dalam kelas, dimulai dari menuntun dan berusaha menciptakan budi pekerti yang baik hingga menuju profil pelajar Pancasila. Dan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan perubahan konkret tersebut adalah 1. Berusaha berkomunikasi dengan pimpinan, yaitu kepala sekolah, untuk menyampaikan rencana dan informasi yang didapat melalui VGP sehingga program dapat berjalan. 2. Mulai dari diri sehingga bisa menjadi contoh untuk rekan sejawat. 3. Lebih intens mensosialisasikan pada setiap kesempatan baik secara lisan maupun melalui media sosial. Itu saja Pak dari diskusi kami, saya Pak Edwin dengan Bu Restina. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Edwin dan Bu Restina. Berikutnya silakan Bapak Ibu. 3 menit. Kami Pak. Silakan Pak Muhammad Fauzi. Iya. Terima kasih Pak. Saya Bapak Muhammad Fauzi dan juga Ibu Suhaini MPD
akan memaparkan hasil diskusi daripada kelompok kami terkait dengan peran konkret yang ingin kami wujudkan dalam waktu dekat di sekolah kami. Yang pertama, berdasarkan kesepakatan dari kami, yaitu mulai memetakan kebutuhan belajar anak, mulai dari kesiapan belajar, minat dan bakat anak, hingga mengetahui profil belajar anak. Yang kedua, kami akan melakukan materi soal HOTS yang di dalamnya terdapat penilaian kognitif, penilaian afektif, dan penilaian psikomotorik yang itu merupakan satu kesatuan dan menerapkan critical dan creative thinking untuk memicu kreativitas pada diri anak. Selanjutnya, yang kedua, apa yang perlu kami lakukan untuk mewujudkan perubahan konkret tersebut? Yang pertama, kami merancang pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, membuat pemetaan kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, mengimbaskan konsep merdeka belajar kepada sesama rekan guru. Dan yang terakhir, kami menciptakan dan membuat materi soal HOTS. Itu saja pemaparan dari saya, Bapak Muhammad Fauzi dan juga Ibu Suhaini MPD. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Muhammad Fauzi dan Ibu Suhaini MPD. Berikutnya, silakan. Saya Pak Nixon dan Pak. Silakan. Pak Nixon. Peran konkretnya yang akan kami wujudkan yang pertama itu, jawaban pertama, peran sebagai agen perubahan dan pelaksana perubahan itu di sekolah dan di kelas yang ada dengan melakukan kolaborasi dan elaborasi dengan peserta didik, berusaha memahami karakter siswa dan ikut berperan aktif dalam perubahan budi pekerti peserta didik. Apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkannya? Yang pertama, membagi pengalaman dan pengetahuan tentang konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara kepada sesama rekan guru dan teman sejawat dengan melakukan diskusi dengan guru dan peserta didik untuk perbaikan proses pembelajaran ke depannya. Kemudian mengajak rekan sejawat merubah konsep berpikir sesuai dengan konsep berpikir Ki Hajar Dewantara dengan melakukan komunikasi yang efektif sesama guru maupun dengan orang tua murid. Kemudian yang ketiga, mewujudkan apa yang sudah didapatkan pengalaman dan pembelajaran tersebut di sekolah dan di kelas. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Nixon. Berikutnya, Bapak Ibu, silakan. Ibu Saurma tadi Bu dengan Pak Fauzi ya? Udah gue kirim ya, Bu Des? Tidak, Pak. Tidak. Saya dengan Bu Suhaini, Pak. Oh iya, Bu Suhaini tadi betul. Maaf, Pak. Iya. Saya tadi, ya. Beda ini cuma Belum ada suara Bu Saurma. Terima Tolong kasih. dia. Saya dari kelompok Sendiri tadinya tidak ada bisa tersambung tadi diskusi dengan seharusnya dengan Ibu Marlina Saris. Saya ingin sampaikan saya bahwa peran konkret yang akan saya wujudkan dalam waktu dekat di sekolah atau di kelas saya buat singkat saja, akan membimbing dan mendekati anak dengan hati yang tulus dan ikhlas, tidak menuntut dan menghormati kodrat anak. Lalu apa yang perlu saya lakukan untuk mewujudkan perubahan konkret tersebut? Saya rasa singkat saja, menanamkan dalam diri saya bahwa seorang pengajar itu adalah seorang teladan, penyemangat, pendorong buat anak didik. Terima kasih. Terima kasih Ibu Saurma. Ibu Saurma seharusnya berpasangan dengan Ibu Marlina, tapi tidak. Jadi di roomnya tidak ketemu ya Bu. Saya boleh menambahi ya Pak? Boleh silakan Bu, karena memang tadi Ibu tidak ketemu, tidak diskusi. Iya, perubahan konkret yang ingin saya wujudkan dalam waktu dekat kami tadi dengan Ibu Queen ya. Mulai memetakan kebutuhan belajar murid dari kesiapan belajar, minat dan bakat murid hingga mengetahui profil belajar murid. Kemudian membuat forum belajar di luar kelas. Kemudian membuat latihan-latihan kepada siswa mulai dari soal HOTS meliputi psikomotor anak tersebut gitu. Nah, untuk mewujudkan harapan perubahan konflik tersebut, pertama harus dimulai dari diri saya sendiri. Kemudian saya akan mengimbaskan apa yang telah saya dapatkan kepada rekan sejawat di sekolah, menerapkannya demi terwujudnya yang dinamakan merdeka belajar yang nyata. Mungkin saja itu dari perubahan-perubahan kecil, namun sangat berpengaruh pada perubahan-perubahan besar di kemudian hari. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Marlina. Satu lagi silakan Bapak Ibu yang belum masuk ini. Ibu Nur Queen. Pak Gultom, nggak ada ya? Bu Nur Queen. Pak Gultom aja.
Tidak mendengar suara saya, ya udah barangkali. Tutup aja. Bu Nur Queen. Ya. Bu Nur Queen dan Pak Jahino Magultom tadi tidak Tidak, enggak apa Pak, enggak. Ya. Bisa Pak tadi. Tidak apa-apa, pendapat Pak Jahino aja Pak, silakan. Oke, baik Pak. Peran konkret yang saya atau yang kami lakukan, wujudkan adalah menerapkan pola pikir Ki Hajar Dewantara tentang pembelajaran yang berpusat pada anak didik. Kemudian nyatanya atau apa namanya, peran konkretnya adalah membuat survei kepada kelas saya tentang bakat dan minat dari anak-anak di kelas saya, sehingga saya mengetahui apa yang menjadi bakat dan minat mereka. Selanjutnya akan merancang pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat anak-anak saya, sehingga dapat menerapkan pendidikan berpusat pada anak-anak. Demikian Pak. Terima kasih. Sebelum saya ambil resume secara keseluruhan pendapat Bapak Ibu yang begitu lengkap, ada pendapat yang lain, silakan Bapak Ibu, tambahan. Yang merasa dari semua pendapat itu rasanya ada yang mengganjal, silakan Bapak Ibu. Perlu saya tambahkan misalnya, silakan Bapak Ibu. Baik, tidak ada, kelihatannya sudah merasa puas. Apa semuanya sudah tercurahkan pendapat Bapak Ibu tentang peran konkret yang akan Bapak Ibu wujudkan dalam waktu dekat ya di sekolah kelas Bapak Ibu setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian juga apa yang Bapak Ibu perlu lakukan untuk mewujudkan perubahan konkret tersebut. Nah, ini ada beberapa catatan yang saya tulis dari forum besar ini. Pertama, harus ada komunikasi secara real, secara langsung, realistik juga. Kemudian ada upaya untuk memetakan kompetensi anak, kemudian pertumbuhan anak, ya, intake anak, ya, siswa. Alhamdulillah juga sudah banyak yang menghubungkan dengan pembelajaran ABA 21 ya Bapak Ibu ya. Di sini dimunculkan tentang, diharapkan kita juga memunculkan critical thinking dan kreatif para siswa, para murid kita ya, dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tadi. Kemudian juga tidak lupa memunculkan HOTS ya, higher order thinking skill, berpikir tingkat tinggi dalam konteks KBM ya Bapak Ibu. Ya. Dan ini juga ditegaskan kembali tadi bahwa kita akan mengimbaskan konsep Merdeka Belajar di sekolah. Ya, konsep Merdeka Belajar sendiri Bapak Ibu seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen GTK Pak Iwan. Beliau menyampaikan bahwa ya, konsep Merdeka Belajar itu berasal dari filosofi Ki Hajar Dewantara Tuturi Handayani. Tuturi Handayani mendorong dari belakang, artinya anak supaya mandiri. Mandiri berarti independen. Independen artinya merdeka, itu kata beliau. Kemudian diharapkan kita juga akan menjadi agen perubahan dan kita berkolaborasi dengan murid. Kemudian kita juga harus menjadi teladan di lingkungan, di kelas, di sekolah, dan dimanapun sebagai guru penggerak. Ya. Dan tidak melupakan minat dan bakat siswa. Baik Bapak Ibu, itu pertemuan kita, refleksi terbimbing hari ini. Sebelum kita tutup, ada komentar atau ada pertanyaan? Waktu kita cukup tadi. Silakan Bapak Ibu. Baik, kalau ada. Saya menyampaikan pesan Pak Gultom ini Pak. Silakan, Pembelajaran Bu hari ini sangat Christina. menyenangkan Pak. Ya? Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan Pak. Oh, terima kasih Bu Resina. Itu atas kerjasama kita semua. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, dengan berbagai macam perjuangan Bapak Ibu ya,
Alhamdulillah tadi di kelas A juga banyak yang hadir, kelas B juga tidak seperti di pertemuan awal, kita agak kesulitan sinyal. Hari ini alhamdulillah, kemudian breakout room juga sudah lancar, alhamdulillah. Dan Bapak Ibu kelihatannya, ya ini adaptasi kita sudah mulai baik, kemudian juga mengambil istilah saat ini yang sedang chemistry kita sedang kelihatannya sudah mulai muncul ya, nyambung Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu barangkali atas pendapatnya, atas komentarnya, dan semangat Bapak Ibu walaupun sudah sore, tetap semangat ya Pak Edwin juga ini. Ya tetap semangat Bapak Ibu ya. Baik, mudah-mudahan bermakna refleksi terbimbing kita. Kita lanjutkan kembali di LMS, tugas-tugas kita. Masih ada satu hari ini Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang belum menyampaikan tugas, karena saya catat masih ada beberapa yang belum masuk Bapak Ibu. Masih ada kesempatan hari ini sampai malam, termasuk yang Ibu akan melakukan revisi kesempatannya hari ini. Kita berharap dan saya yakin, kita yakin bersama, sampai 9 bulan ke depan kita menjadi guru penggerak angkatan pertama yang dapat diharapkan beraplikasi, berimplementasi, dan bisa menyebar, menyeruak nuansa merdeka belajarnya menjadi guru penggerak dan menggerakkan Indonesia. Guru bergerak, Indonesia maju. Makasih, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Waalaikumsalam. Silakan kalau mau live. Saya live duluan. Ya,